Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Pada Ahad yang lalu saya tidak bisa hadir di tanggal 5 karena bersamaan dengan acara lain, acara keluarga, yaitu keluarga Fakultas Agama Islam OMS, ada yang menikah. Saya sebagai pimpinan fakultas kalau tidak mendampingi rasanya kurang nyaman. Alhamdulillah kita bisa geser di hari ini. Sebelum kita mulai untuk tema kajian pada hari ini, yaitu tentang metode tafsir hermeneutik yang nanti akan disampaikan oleh Mas Hanif, kemudian juga metode tafsir perspektif Muhammadiyah atau Majelis Tarjih Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Mas Afif. Saya akan menyampaikan dulu untuk pengembangan kajian penulisan makalah individual yang nanti akan menjadi pengganti ujian akhir. Jadi studi Quran hadis dikaitkan dengan konsentrasi studi tentang pendidikan Islam, baik itu manajemen pendidikan maupun psikologi pendidikan, kemudian KKI, komunikasi dan konseling Islam. Yang pertama, studi Quran dulu. Nah, terkait dengan studi Quran adalah kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber keilmuan dalam Islam. Jadi Al-Quran itu merupakan sumber utama dan pertama dalam kehidupan Muslim, termasuk di dalamnya adalah dalam kegiatan keilmuan. Kajian Al-Quran merupakan core, bahkan hardcore studi keislaman, maka untuk itu harus kembali mendalami ulumul Quran dan ulumul tafsir. Nah, maka di dalam perkuliahan Quran hadis ini kita refresh ulumul Quran, sudah kita kaji beberapa topik, meskipun itu sebagian topik, sebagian tema. Tema-tema yang lain masih bisa dikembangkan lagi, bisa dengan menggunakan buku-buku atau kitab-kitab reference, atau menggunakan tulisan-tulisan jurnal ilmiah baru yang mungkin mengikuti perkembangan baru. Di ulumul Quran dan ulumul tafsir, sebagian sudah kita kaji, mulai dari tarikhul Quran, di dalamnya ada tentang kodifikasi Al-Quran, ada kajian tentang nuzulul Quran, ada asbabun nuzul dan sebagainya. Kemudian ulumul tafsir, ada metode, bentuk, dan corak penafsiran. Tentu yang belum kita kaji misalnya adalah kaidah tafsir. Kalau semuanya kita kaji, tentu tidak cukup waktunya.
karena mestinya satu semester itu hanya studi Quran saja. Studi hadis satu semester sendiri. Baru itu agak komplit. Saya waktu S2 di IAIN Yogyakarta dulu masih sendiri-sendiri. Ulumul Quran atau studi Quran, dulu namanya seminar Al-Quran, itu satu semester tersendiri. Mendapatkan langsung dari Pak Quraish Shihab. Kemudian ulumul hadis atau studi hadis atau seminar hadis juga satu semester tersendiri. Nah sekarang ini dijadikan satu, nah, maka hanya dicuplik-cuplik saja. Jadi yang didapatkan oleh teman-teman ini cuplikan, dan itu kecenderungan semua program magister keislaman seperti itu semua. Bahkan kalau di prodi misalnya hukum ekonomi syariah, magister hukum ekonomi syariah, itu hanya kajian hadis, kajian Quran hadis ekonomi syariah saja. Otomatis pendalaman ulumul Qur'annya tidak sedalam seperti yang saya alami dulu satu semester khusus ulumul Qur'an wa tafsir. Satu semester khusus ulumul hadis. Tapi tidak apa-apa. Sekarang sumber belajar dan bahan belajar sudah cukup banyak. Tinggal dipelajari. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada orang yang lebih paham. Sebagaimana petunjuk Quran, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu ilmu, ahlul ilmi. Ahlul dzikri bermakna ahlul ilmi, kalau kamu tidak tahu, in kuntum la ta'lamun. Nah, pendalaman ulumul Quran meliputi, ya saya kira kita sudah lakukan ya, eksistensi Al-Quran, kemudian tarikhul Quran, dan sifat-sifat Al-Quran yang lainnya. Nah, pendalaman ulumut tafsir meliputi bentuk sumber tafsir, metode, corak, penafsiran, dan kaidah-kaidah. Silahkan nanti kaidah-kaidahnya dipelajari, dicari, diskusikan dengan teman. Kalau masih kurang, tanya kepada orang yang tahu, ahlul ilmi, tentang kaidah-kaidah tafsir. Di Jogja saya kira banyak. Studi Quran tematik tentang ini tidak hanya pendidikan tentunya, semuanya ya. Tentang pendidikan, baik itu manajemen maupun psikologi pendidikan, ataupun prodi-prodi kependidikan Islam yang lainnya. Kalau di program S1 itu sudah ada namanya mata kuliah Tafsir Tarbawi. Tafsir Tarbawi. Di samping ada ulumul Quran sendiri, ulumul tafsir sendiri. Karena kalau ulumul Quran dan tafsir ya, satu yang non ilmu Al-Quran itu seperti itu. Ada ulumul hadis juga sendiri. Jadi ada mata kuliah Tafsir Tarbawi, bahkan ada mata kuliah atau metode penelitian Tafsir Tarbawi. Jadi orang-orang yang ingin mendalami atau menulis tugas akhir di S1 itu tentang ayat-ayat kependidikan, pemahaman ayat pendidikan atau penafsirannya, maka dengan metode penelitian Tafsir Tarbawi. Pada prodi dakwah ada komunikasi dan konseling, ada lagi apa itu. Jadi dalam prodi penyiaran ya, komunikasi dan penyiaran Islam,
itu dikaji juga, ada mata kuliah namanya tafsir ayat-ayat dakwah. Nah, di beberapa sudah dikaji juga metode penelitian tafsir dakwah. Nah, dalam konteks ini, yaitu kajian Al-Quran dan juga hadis, yang dekat dengan bidang-bidang ilmu tertentu, tema-tema tertentu seperti pendidikan, komunikasi, dan konseling, perlu juga dikaji satu mata kajian khusus namanya Maqasidul Quran. Maqasidul Quran itu maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi tujuan daripada Al-Quran itu diturunkan, itu namanya Maqasidul Quran. Atau ada yang menyebut juga dalam bahasa Inggris word view, Quranic word view Al-Quran, pandangan Al-Quran, konsep Al-Quran, pandangan Al-Quran tentang pendidikan, tentang komunikasi dan penyiaran, tentang konseling, yang ekonomi ya tentu tentang ekonomi dan sebagainya. Nah, sesuai dengan studi Quran juga studi hadis. Nah, studi hadis sebagai sumber kedua dari sumber keilmuan Islam dan juga sumber pedoman hidup Islam kita, maka kita menjadikan hadis sebagai sumber akurat yang kedua setelah Al-Quran, sumber qat'i. Nah, kajian hadis mendampingi Al-Quran juga merupakan core dan hardcore studi keislaman. Oleh karena itu ya harus kembali mendalami ulumul hadis, mustalahu atau mustalahul hadis, takhrijul hadis. Kita dalam kajian hadis juga hanya cuplikan-cuplikan saja. Silakan pendalamannya dilakukan secara mandiri, otodidak, tapi tetap juga bertanya kepada orang-orang yang memiliki keahlian apabila kita mengalami kebuntuan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pendalaman kembali ulumul Qur'an, ulumul hadis, mustalahul hadis, takhrijul hadis, ya meliputi eksistensi hadis, kaidah-kaidah kesahihan hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sama juga ada hadis tarbawi dalam pendidikan, ada hadis-hadis dakwah di dalam komunikasi penyiaran dan konseling Islam. Juga perlu ada maqasidul Quran wal hadis, kira-kira begitu. Nah, ini kerangka pikir kita harus seperti ini. Ini nanti dikaji ulang, dibaca ulang di dalamnya. Nah, sekarang kajian Quran hadis untuk tema MPI, PPI, dan KKI. Itu kita bisa menggunakan misalnya dengan kerangka filsafat ilmu. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu, baik itu MPI, PPI, maupun KKI, dengan perspektif Quran hadis. Jadi Quran hadis tidak boleh lepas di sini. Kerangkanya pakai filsafat ilmu, tapi perspektifnya, cara pandangnya, kerangka pemandangannya, landasannya adalah Quran hadis. Nah, maka dalam praktek mahasiswa dapat memfokuskan ke salah satu bidang kajian. Walaupun filsafat ilmu itu meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, boleh saja. Misalnya kita hanya memfokuskan ke salah satu ontologi saja. Ontologi dalam kajian MPI, PPI, dan KKI, dengan tetap menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai kerangka dan landasan kajian. Atau boleh juga memfokuskan kepada bidang epistemologi. Bidang epistemologi. Bidang epistemologi dalam Islam, biasanya epistemologi Islam itu
menggunakan pola pikir bayani, burhani, irfani. Bayani itu berorientasi kepada teks, kepada nas, yaitu nususul Quran wa sunnah, dan juga an-nusus al-ilmiah yang dihasilkan oleh para ulama. Jadi nas-nas kitab-kitab karya ulama dalam ilmu tafsir dan tafsir Al-Quran, hadis, ulumul hadis, fikih, akidah, ilmu kalam, akhlak, dan sebagainya, itu adalah bagian dari pola pikir bayani, yaitu satu pola pikir yang didasarkan kepada nas, kepada nas-nas diniyah, an-nusus ad-diniyah, yakni kitab suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan juga karya para ulama. Kemudian yang kedua, pola pikir burhani, yaitu pola pikir yang didasarkan kepada riset-riset ilmiah. Baik itu riset ilmiah dalam konteks ilmu-ilmu kealaman, yaitu ayat-ayat kauniyah dalam bentuk ciptaan, Allah mencipta alam semesta. Tapi juga riset-riset ilmu sosial, karena ilmu sosial itu ya sebenarnya selalu bertautan dengan ilmu alamiah juga. Nah, misalnya tentang diri manusia, ini kan manusia ini sebagai sebuah makhluk hidup, berarti itu bagian dari alam, bagian dari kauniyah juga. Tapi manusia memiliki keunikan. Manusia itu memiliki keunikan, bisa dilihat dari ilmu kealaman, dalam hal ini biologi manusia, anatomi tubuhnya, kemudian melahirkan juga ilmu-ilmu kesehatan dan medis, kedokteran, itu yang kealaman. Ilmu sosialnya melahirkan gejala-gejala kejiwaan, itu ada psikologi, apalagi kalau dikaitkan pendidikan ada psikologi pendidikan. Pendidikan itu sendiri juga bagian dari pengembangan dari fenomena manusia tadi. Ada juga sosiologi, ekonomi, hukum, antropologi, dan sebagainya. Ini banyak sekali itu dari unsur manusia. Nanti dari binatang ada macam-macam biologi binatang, tumbuhan, dan seterusnya. Itulah burhani. Dan Quran juga banyak menyinggung fenomena burhani ini. Dan yang ketiga adalah pola pikir irfani yang mengarah kepada ketajaman nurani, reflektif, dan tentunya selalu mengkaitkan nurani itu dengan ketuhanan. Maka ini nurani yang diperkuat dengan penghayatan agama. Inilah epistemologi Islam. Maka epistemologi Islam itu yang dikembangkan oleh kaum sekuler seperti rasionalisme dan empirisisme juga diterima oleh Islam, tetapi dipadukan dengan wahyu, petunjuk wahyu, dan juga irfan tadi, petunjuk wahyu yang bayani, burhani, dan juga irfani. Nah, tentunya otomatis kajian dengan kerangka epistemologi untuk mengkaji apakah MPI, PPI, atau KKI tetap dalam sinaran perspektif Quran hadis atau Quran sunnah. Apalagi nanti kalau ada yang memfokuskan ke aksiologi. Jadi boleh ketiga-tiganya langsung semuanya,
ontologi, epistemologi, aksiologi, tapi boleh juga mengambil salah satu bidang saja. Kalau aksiologi itu adalah bagaimana ilmu-ilmu itu dikembangkan dan diterapkan. Kemudian ada nilai-nilai baik itu etika maupun estetika. Etika, estetika dalam kependidikan, dalam komunikasi, dalam konseling, itu semuanya tentu akan sangat menarik untuk dilakukan pendalaman kajian. Nah, oleh karena itu, kira-kira contoh-contoh ini hanya contoh saja. Contoh-contoh topik. Nanti silahkan dikembangkan sendiri. Contoh-contoh topik kependidikan, baik MPI maupun PPI. Ini enggak apa-apalah saling. MPI menyinggung dalam kajiannya ada persinggungan dengan PPI, enggak apa-apa. PPI dalam kajiannya nanti ada persinggungan dengan MPI juga boleh. Tapi yang dari MPI ya MPI-nya sendiri harus ada. Meskipun boleh, mungkin aspek PPI bisa masuk, boleh juga. Sebaliknya yang PPI, psikologinya harus ada, meskipun manajemennya ada. Jadi di sini ada topik fitrah manusia sebagai makhluk pedagogis, mungkin lebih pada psikologi. Metode pendekatan pendidikan Islam, ini bisa kedua-duanya. Pengembangan manajemen itu lebih kepada MPI. Pendidikan kompetensi dan karakter, ini mungkin lebih dekat kepada PPI meskipun MPI-nya ada. Pendidikan agama, Islam dan moderasi beragama, ini bisa kedua-duanya. Ini terutama untuk mengikuti isu-isu terakhir ya. Jadi isu-isu kontemporer ini juga perlu diikuti oleh para mahasiswa dalam kajian-kajiannya. Nah, moderasi beragama yang masuk ke teks pendidikan agama melalui Kemenak ini kan ada susupan-susupan secara tidak terasa, secara halus, pola pikir sekulerisme dan liberalisme. Jadi ada proses liberalisasi dan sekularisasi dalam kajian moderasi beragama. Nah, itu perlu kajian kritis di situ. Silakan ada yang mau nulis ini boleh juga mengkritisi konsep moderasi beragama. Nggak apa-apa itu dikritisi. Nah, yang baru adalah sekularisasi, liberalisasi pendidikan, terutama kasus peta jalan pendidikan dan Permendikbud 30/2021. Dua-duanya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kemendikbud Ristek sekarang, yang dipimpin oleh Nadiem Anwar Makarim. Kalau ada yang mau mengkaji ini, saya kira bagus, sekaligus untuk mengkritisi, sehingga menjadi pandangan mahasiswa UMY terhadap kecenderungan sekularisasi dan liberalisasi pendidikan di Indonesia. Untuk topik komunikasi dan konseling KKI ada beberapa, misalnya pendekatan konseling perspektif Quran Sunnah, nilai bimbingan dan konseling perspektif Quran Sunnah, metode pendekatan komunikasi perspektif Quran Hadis dan sebagainya. Ini kira-kira tema-tema kajian. Ini tema itu perlu di breakdown dalam bentuk judul yang lebih spesifik. Kalau tema masih bersifat global umum. Nah, kemudian ada paradigma kajian. Paradigma kajian keilmuan Islam. Ini terutama kalau di UMS nih. Di
tapi nggak apa-apa, di UMY juga menggunakannya juga karena ini universal, di mana saja bisa dikembangkan. Yang pertama, paradigma taksil. Taksil originalitas Islam, dengan segala persoalan harus dirujukkan kepada sumber utama ilmu Islam. Jadi taksil itu mengembalikan seluruh fenomena kajian keislaman kepada al-usul. Taksil itu kan dari kata al-aslu, al-usul, kepada usulnya Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian taswir, pemaparan, penggambaran pemaparan. Pemaparan tentang realitas sosial dan juga realitas perkembangan ilmu pengetahuan atau realitas konsep dan teori keilmuan dalam sinaran Islam, jadi taswir al-Islam. Kemudian tarsyid, memberikan arah dan pengarahan atas realitas, ya kadang-kadang realitas sosial, realitas teori yang dikembangkan oleh manusia, baik itu manusia muslim maupun non-muslim, apalagi yang non-muslim, itu merupakan realitas yang menyimpang. Al-Quran sudah menyebutkan itu. Apa namanya? Yudilluka an sabilillah wa in tuti' aktsara man fil ardi. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, mengikuti realitas, mengikuti kebanyakan realitas, baik itu teoritis maupun realitas sosial. Yudilluka an sabilillah, kamu akan disesatkan. Dan disesatkan dari jalan Allah. Maka perlu tarsyid, memberikan arah atas realitas itu dengan prinsip-prinsip Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah. Artinya nilai Islam selalu mewarnai, memberi arah terhadap realitas yang ada. Nah, kalau sudah ditarsyid, sudah diberi arah, maka dikembangkan tatwir. Nah, tatwir itu pengembangan. Untuk S2 saya kira cukup 4 ini. Taksil, taswir, tarsyid, tatwir. Nah, untuk S3 nanti dikembangkan di tangzir, pembangunan teori baru yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Jadi tangzir al-Islami, tangzir al-Islami. Kemudian juga tatbiq. Seorang lulusan S3, tapi juga S2 juga masuk di sini. Kalau yang tatbiq ini. Nah, hasil riset yang dikembangkan dengan nilai-nilai Islam, termasuk pembangunan teori-teori baru yang sejalan dengan nilai-nilai Islam itu, perlu dipraktekkan, diimplementasikan dengan implementasi yang memberi kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Baik itu MPI, PPI, KKI, sama ya. Nah, maka arah pengembangan kajiannya, Bapak Ibu semua, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi harus menjadi starting point dalam kajian MPI, PPI, dan KKI. Nah, kajian ayat-ayat Al-Quran berwawasan ilmu-ilmu Al-Quran dan tafsir, dan kajian hadis juga berwawasan ulumul hadis. Jadi artinya kerangka ilmu Al-Quran dan tafsir, kerangka ilmu hadis harus dijadikan sebagai kerangka kajian, kerangka pengembangan kajian, baik itu yang mengarah ke MPI, PPI maupun KKI. Nah, penjelasan dan penafsiran Al-Quran dapat mengutip kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab syarah hadis, baik yang
klasik maupun yang kontemporer. Karena ulama-ulama klasik, ulama-ulama terdahulu juga memiliki khazanah yang sangat kaya. Sementara ulama kontemporer tentu memiliki nuansa yang sudah kontekstual dengan perkembangan baru kontemporer. Diperkuat dengan penelitian-penelitian seperti penelitian pengembangan ilmu pendidikan, konseling, dan komunikasi Islami, baik level pengembangan maupun penerapan, dan juga kajian-kajian yang dilakukan oleh para ahli dari kalangan Muslim maupun yang lainnya. Karena banyak juga non-Muslim yang mengkaji Islam. Kemarin dalam Kongres Sejarah Muhammadiyah itu ada namanya Kevin W. Fogg dari Amerika. Dia sudah lancar berbahasa Indonesia. Nah, dulu kita juga mengenal namanya Mitsuo Nakamura, seorang Jepang, seorang berkebangsaan Jepang, non-Muslim, tapi memiliki ini ada yang lagi ngecor sama ini Mas Tibur. Pak Dwi. Ya, lagi ngecor ya. Saya ulangi, jadi diperkuat oleh penelitian pengembangan ilmu, juga kajian-kajian yang dilakukan baik kalangan Muslim maupun non-Muslim. Jadi mungkin ada yang hasil penelitian, riset dalam artikel-artikel jurnal, tapi juga ada artikel-artikel jurnal yang mengembangkan pemikiran reflektif, ya. Tidak menggunakan riset langsung, tapi mungkin second riset dan reflektif. Nah, bagian akhir, tatwir dan tangzir, tatbik, terutama tatwir dan tatbik saja. Tangzir ini pembangunan teori baru. Ini S3. Tatwir dan tatbik sesuai dengan roadmap riset yang akan dikembangkan oleh mahasiswa. Artinya Bapak Pak Suryana dan kawan-kawan itu kan akan menulis tugas akhir atau tesis. Nah, bayangan di sini bukan sekedar bayangan, sudah ada rancangan yang konkret, ya, dimulai dari semester 1 ini. Jadi tulisan-tulisan tugas mata kuliah itu bisa juga menjadi roadmap riset. Maka ini kalau Quran Najm akan menjadi bagian apa dalam tesis kita. Nanti mata kuliah yang lain menjadi bagian apa. Nah, sehingga ketika menulis tugas akhir, tinggal ngumpulin saja dan menyelaraskan dari tulisan-tulisan yang ada ditambah dengan riset baru yang akan dilakukan. Nah, itu saya kira. Nah, strukturnya nanti saya tambahkan, lupa belum ditambahkan. Strukturnya ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan latar belakang, rumusan masalahnya, mungkin metode kajiannya, metode penelitiannya, metode risetnya, riset kecil, riset mini. Kemudian ada pembahasannya. Pembahasan tentu ada kajian-kajian yang sifatnya teoritis dan mungkin fenomena riset yang lain, riset second riset. Kemudian analisis dan kesimpulan. Nah, itu saya kira untuk tugas artikel atau naskah ilmiah, syukur naskah publikasi ilmiah. Nah, gimana caranya
lihat aja artikel-artikel jurnal ilmiah itu bentuknya seperti apa. Kalau teman-teman misalnya ingin mengikuti jurnal A, ya maka silakan dilakukan, disesuaikan dengan format yang ada di jurnal itu. Jadi mungkin kalau jurnal-jurnal di UMY ada jurnal apa saja yang terkait dengan studi keislaman, atau di pasca di magister ilmu agama Islam mungkin sudah ada, karena dulu ada permintaan agar dosen memilih makalah-makalah mahasiswa yang layak untuk disubmit di jurnal. Ya, maka nanti silahkan dibuat itu, disusun sedemikian rupa. Saya kira itu sebagai kerangka pengembangan kajian yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Ini nanti, tapi ini PPT ini sudah saya share di psikologi, nanti silahkan dipelajari lagi. Bukan.